soal pokoknya PKB apapun yang terjadi harus terlibat dalam kontestasi di Pilpres 2024. Emang sebegitu berambisi ke istana, Cak? Ya, keputusan muktamar PKB di Bali 5 tahun yang lalu memang memerintahkan saya. Pokoknya kita harus ikut konstelasi dan menjadi bagian dari Pilpres 2024. Nah, saya sebagai ketua umum, kalau gagal membawa misi ini berarti saya gagal membawa perintah dari muktamar PKB itu. Nah, alhamdulillah sudah sampai pada daftar KPU ini, artinya ya alhamdulillah semua perintah muktamar 5 tahun yang lalu bisa terlaksana. Tapi bagaimana Caimin memandang ambisi dalam memimpin ya? Itu tuh gimana sih? Ambisi di politik itu biasa. Politik itu bukan hanya soal ambisi, politik itu banyak perangkat-perangkat positif negatif. Kalau menang itu juara, tapi kalau kalah pecundang. Itu selalu begitu. Kalau ambisi, lawan katanya adalah tidak boleh pemimpin itu ambisi. Tapi di politik itu dinamikanya sangat fluktuatif ya. Nah, kenapa saya berani ambil keputusan ini? Karena itu memang perintah dari partai. Yang kedua, saya ini kan hidup dan tumbuh dalam ruang ideologi, ruang cita-cita, ruang gagasan, ruang konsep, rencana, harapan. Yang saya sebut sebagai ruang ideologi. Dari situ baru kayak masuk ke ruang politik. Nah, di situ kan ya mau nggak mau, bagaimana ideologi gagasan ini jalan menjadi keputusan negara, pemerintah, menjadi strategi, cara kerja, nah, mau nggak mau di situ. Karena itu orang menanyakan, loh kok kerasan sih di politik yang katanya saling menjegal, katanya politik apa namanya banyak intriknya gitu. Ya saya melihat itu hanya jalan. Yang paling penting ruang ideologi ini terjaga. Sehingga kalau mau berpolitik harus betul-betul ada di ruang ideologi ini. Supaya ruang ideologi itu apa sih? Ya soal humanisme, soal keislaman, soal kemanusiaan, soal pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau mau tahu ideologi saya itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ harus diperjuangkan melalui politik. Soal politik ini begini, begitu, perkembangan bagaimana, itu hanya bagian saja dari ruang ideologi ini. Oke, berarti ambisi dalam politik itu sah-sah aja karena bagian dari... Memang tidak ada pilihan. Kalau kita yang punya ideologi ini nggak ambil peran di situ, ya yang berperan siapa? Orang lain. Dan belakangan kan, kalau saya nonton di berita, ini terjadi plot twist nih, Cak. Apa itu plot twist? Jadi yang saya kira, wah ini Caimin akan jadi wakil Pak Prabowo nih. Oh iya. Ternyata enggak. Plot ya. Terus berikutnya kebetulan Pak Prabowo juga begitu, plot twist, dan memilih yang kalangan muda nih, Mas Gibran. Ya. Itu akan mengubah peta kompetisinya dari sisi pasangan Amin nggak nih dengan itu? Dan gimana tanggapan Caimin masuknya Mas Gibran dalam kontestasi? Ya kita sudah memprediksi bakal terjadi seperti ini. Oke, terima kasih. Saya sudah sejak awal tahu akan terjadi seperti ini karena saya ikut dalam proses itu. Nah, dalam posisi konstelasi ini bukan baru, artinya sudah bisa kita lihat dari awal yang dirintis oleh Pak Prabowo sampai pada Gibran. Nah, tetapi setelah saya bersepakat sama Mas Anies sejak awal, kita sudah menghitung kita harus siap menghadapi siapapun kompetitor kita, siapapun lawan kita. Iya, tentu siapapun akan kita hadapi dengan cara kerja yang benar, meyakinkan rakyat dengan sungguh-sungguh, punya gagasan-gagasan yang kita jual, perang ide yang akan kita jual, karena kita mungkin tidak sebanyak logistiknya Pak Prabowo, ya kita logistiknya hanya ide dan gagasan. Akhirnya ya sudah, insya Allah kita bisa melaju karena realitas masyarakatnya sedang membutuhkan perubahan. Dan kalau saya perhatikan masing-masing calon gitu, sepertinya memperjuangkan suara anak muda juga nih. Yes. Emang seberapa signifikan, Cak? Artinya ketika ini kalau anak muda dapat nih memenangkan pemilu, gimana itu ya? Sebetulnya anak muda ini memang 50% lebih pemilih yang akan muncul di 2024 nanti. Sehingga anak muda ini harus dipahami betul. Muda itu menurut saya bukan usia.
Tapi muda itu cara memilih model, cara memilih pilihan kepemimpinan di situ. Makanya kita harus bisa menawarkan gagasan yang cerdas, ide-ide yang komprehensif, kemudian tujuan yang jelas. Jadi bukan sekedar enggak, kita harus betul-betul bisa menjual. Contoh yang paling sederhana, bagaimana kaum muda sekarang betul-betul kita buatkan ruang yang lebih terbuka untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Potensinya tersalurkan, gagasan-gagasan baru yang dia harapkan muncul di ekspresi pemerintahan. Itulah kira-kira. Oke, tapi secara konkret apa Cak strategi itu gimana sih untuk menggait yang tadi tuh anak-anak muda yang potensinya besar banget kan dalam terlibat dalam Pilpres kali ini juga? Ya, ada banyak sih ya yang sudah kita siapkan. Salah satu yang paling penting adalah kesempatan. Karena muda banyak yang tidak mendapatkan akses. Yang mendapatkan akses terbatas. Sehingga keputusan negara atau pemerintah di dalam membangun sebuah negara, contoh gampangnya itu bagaimana IKN misalnya. Itu anak muda terlibat, terrekrut, menjadi bagian. Contoh misalnya seluruh proyek-proyek besar pemerintah. Bagaimana melahirkan pengusaha-pengusaha muda. Sekarang ini pengusaha yang baru nggak tumbuh, pengusaha lama mulai gulung tikar. Kita harus ciptakan pengusaha baru. Kalau tidak bisa tumbuh dari bawah, pemerintah harus menyiapkan kesempatan yang sama. Jangan 85% resources dikuasai hanya 100 orang. Nah, itu contoh bagaimana agar kaum muda terlibat. Yang kedua tentu selain pekerjaan, kaum muda sekarang ini punya harapan memiliki rumah, tempat tinggal yang murah, rumah tanpa DP, mendapatkan akses kredit yang memadai, akses kredit yang mudah dan murah, kemudian afirmasi dalam meningkatkan kapasitas kemampuannya, capacity buildingnya. Berarti memang karena ada persoalan tadi, bukan karena ini strategi biar banyak yang nge-vote aja, nah gitu ya? Saya kira semua sudah tahu pemerintah 10 tahun Pak Jokowi sudah berusaha, tapi belum maksimal kita melihat hasil yang memadai. Kurang banyak melibatkan pemain baru yang menjadi bagian dari seluruh bisnis-bisnis negara. Yang tadi, yang gede harus tambah besar, yang kecil harus merangkak. Kita dorong naik menjadi kapasitas dan kemampuan bisnis kaum muda. Kita semua harus bersyukur. Ya. Ada tumbuh gairah itu. Leadership entrepreneurnya muncul di mana-mana. Ya, betul. Satu saja, akses kesempatan yang belum. Itu terasa masih afirmasi kurang. Terhadap kesempatan itu yang belum. Ya. Cak, silakan dilanjut lagi ngobrolnya ya. Ya. Silakan Pak.